Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita kembali lagi dalam acara Ngabuburit bersama Suraya dalam program Berangkas Ramadan, obrolan ringkas seputar Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal selaku santri Ma'had Suraya, dan telah bersama kita Ustadz Muhammad Latif Usman LC selaku mudir Ma'had Suraya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oh iya Ustadz, apa sih syarat wajib untuk berpuasa itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Syarat-syarat dari wajibnya seseorang untuk berpuasa Ramadan dijelaskan oleh para ulama ada 6. Ya. Yang pertama, al-Islam. Ya, orang tersebut muslim atau muslimah, sehingga tidak sah kalau orang tersebut dalam keadaan kafir sampai dia masuk di dalam agama Islam ini. Ini syarat yang pertama, ya, seorang muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, akil atau al-aql, ya, orang tersebut berakal sehat, sehingga tidak sah puasa kalau dia dalam keadaan majnun atau tidak sehat akal pikirannya. Kemudian yang ketiga yaitu balik, telah menginjak usia balik yang diketahui tanda-tandanya, diantaranya dengan bermimpi basah, ya, kemudian juga tanda yang lain kalau seorang wanita telah keluar ya darah haid, ya, maka di sini telah balik. Kemudian juga tanda yang lain sudah mencapai usia 15 tahun. Ya, kalau salah satu dari tanda tersebut ada, maka dia telah menginjak usia balik. Ya, jadi orang yang atau anak yang sudah berusia balik, maka dia telah wajib untuk berpuasa Ramadan. Bagaimana dengan yang belum balik? Ya, misalnya usia mumayyiz, usia 7 tahun ya kurang lebih, maka yang demikian diperintahkan dan dilatih untuk berpuasa supaya ketika menginjak usia balik anak tersebut sudah terbiasa untuk berpuasa. Lalu yang keempat yaitu dalam keadaan sehat, ya, tidak sakit. Nah, nanti ada penjelasan tersendiri tentang orang yang sakit. Jadi keadaan dia sehat. Kemudian yang kelima, mukim, ya, dalam keadaan mukim dia tidak dalam keadaan bersafar. Artinya dia dalam keadaan mukim tidak bersafar, maka ini diwajibkan untuk berpuasa dengan dipenuhi oleh kriteria yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kalau dia seorang wanita tidak dalam keadaan haid dan tidak pula dalam keadaan nifas. Ya, saya ulangi, ada 6. Yang keenam ini khusus perempuan, yang lainnya adalah Islam, apalagi akil, berakal, yang ketiga apa? Balik, yang keempat sehat, yang kelima mungkin, yang keenam tidak sedang datang bulan dan tidak sedang nifas. Jadi kita review sekali lagi: Islam, akil, balik, kemudian sehat, mungkin. Kemudian yang keenam tidak haid dan tidak nifas kalau dia seorang wanita. Nah, ini 6 syarat yang kalau sudah terpenuhi pada diri seseorang, maka dia tergolong orang yang wajib berpuasa Ramadan. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz atas penjelasannya. Oh iya Ustaz, siapa aja sih orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa? ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha Bijaksana. Tidaklah Allah syariatkan sebuah ibadah kecuali di situ ada keringanan bagi golongan tertentu. Kita ambil contoh dalam ibadah sholat misalnya, ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, dia boleh dengan duduk, tidak bisa duduk boleh dengan berbaring. Dalam toharo misalnya, tidak bisa seseorang untuk berwudu dengan air, dia bisa bertayamum. Demikian pula dalam puasa ada golongan-golongan tertentu yang mendapatkan dispensasi atau keringanan. Di antaranya adalah al-marid, ya, orang yang sedang sakit. Ya, sakit ini ada beberapa. Kalau sakitnya tersebut ringan, ya, tidak memberatkannya untuk berpuasa, maka orang yang demikian tetap wajib untuk berpuasa. Misalnya apa? Misalnya dia mengalami radang tenggorokan, pilek misalnya, sedikit pusing, tetap berpuasa. Ada sakit yang kedua, sakit yang memberatkan baginya untuk puasa. Dia sakit dan memberatkan baginya untuk puasa, maka orang yang demikian boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Diharapkan kesembuhannya. Yang sakit berat untuk puasa masih diharapkan kesembuhannya, boleh tidak puasa mengganti di hari yang lain.
Lalu yang ketiga yaitu orang yang sakit menahun, ya, sakitnya menahun, sakit parah, susah untuk berpuasa, berat sekali dan kemungkinan kecil sembuhnya, maka orang yang demikian diberikan dispensasi juga untuk tidak berpuasa dan dia cukup membayar fidyah, ya, dan dia tidak perlu untuk mengqadha'nya karena memang dia tidak mampu. Ya, fidyahnya sebanyak 1 kilo seperempat untuk 1 hari yang dia tidak berpuasa. Ya, dia berikan beras 1 kilo seperempat kepada fakir miskin 1 hari yang dia tidak puasa, tinggal mengalihkan berapa kali dia tidak puasa. Kemudian golongan yang lain yaitu orang yang lanjut usia. Ya, lanjut usia misalnya usia 80 tahun atau 90 tahun misalnya, berat sekali untuk berpuasa tentunya. Dia tidak memungkinkan baginya puasa, maka Allah meringankan untuk orang tersebut tidak berpuasa dan tinggal membayar fidyah. Karena kalau disuruh qadha juga berat, dia sudah kondisinya tidak memungkinkan. Dia tinggal membayar fidyah dengan cara yang telah disebutkan tadi, 1 hari yang dia tidak puasa, dia berikan makanan pokok, dalam hal ini beras 1 kilo seperempat kepada fakir miskin. Golongan yang lain yaitu al-musafir, orang yang bersafar. Ya, orang bersafar ini ada beberapa keadaan. Kalau safarnya tersebut tentunya kriterianya safarnya sudah memenuhi kriteria safar, yaitu minimalnya 80 km, ya, 84 mil atau kurang lebih 80 km, dan safarnya bukan untuk kemaksiatan atau bukan tujuannya untuk menghindari puasa. Misalnya ada orang misalnya tak safar supaya menghindar puasa, ini nggak boleh. Tapi kalau safarnya mubah atau ibadah, maka orang yang demikian boleh untuk tidak berpuasa. Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan pilihan. Kalau orang tersebut mudah baginya puasa saat bersafar, sama sekali nggak letih safarnya, mudah baginya untuk puasa, maka dianjurkan tetap berpuasa. Kalau seandainya tetap dia berpuasa, saya ulangi, dianjurkan baginya tidak berpuasa. Dianjurkan baginya berpuasa. Kalau seandainya dia tetap berpuasa, maka dibolehkan. Siapa? Orang yang ringan safarnya, tidak memberatkan, maka lebih afdolnya tetap puasa daripada dia punya hutang. Lalu golongan yang kedua yaitu orang musafir yang memberatkan baginya untuk berpuasa tetapi masih bisa, maka di sini hukumnya makruh berpuasa. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang yang memberatkan sekali untuk berpuasa di kala safarnya, bahkan bisa membinasakan dirinya, maka orang yang demikian wajib untuk tidak puasa dan menggantinya di hari yang lain. Sehingga bisa kita katakan kondisi orang yang berpuasa ketika bersafar ini hendaknya dia melihat dirinya. Kalau merasa berat, hendaknya dia tidak berpuasa. Kalau merasa ringan, mampu untuk berpuasa, maka dia bisa berpuasa. Kalau tidak puasa, mendapat keringanan dan dia bisa menggantinya di hari yang lain. Jelas ya yang kedua ini. Kemudian golongan yang lain ya, yaitu wanita ya, yang sedang datang haid atau nifas, maka orang yang demikian atau wanita yang demikian haram untuk berpuasa. Kalau tengah-tengah puasa dia datang bulan misalnya, maka dia membatalkan puasanya dan dia menggantinya di hari yang lain. Jelas ya, mengqadha'nya di hari yang lain. Nah, golongan yang terakhir yaitu wanita yang sedang hamil atau wanita yang menyusui. Ya, golongan wanita ini ketika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya atau khawatir terhadap anak yang dia berikan ASI, ya, maka orang yang demikian dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lain. Seandainya tetap puasa tidak mengapa, tapi keumuman wanita biasanya khawatir terhadap dirinya ataupun anaknya, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa, menggantinya di hari yang lain. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sakit yang apa? Yang memberatkan baginya puasa. Yang memberatkan baginya puasa. Yang kedua, al-kabir, orang yang lanjut usia, yang tidak memungkinkan baginya puasa. Lalu yang ketiga, al-musafir, orang yang bersafar. Kemudian yang keempat, wanita yang haid atau nifas. Kemudian yang kelima, wanita yang hamil atau menyusui. Ya, ini golongan-golongan yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Demikian insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah pada sore kali ini kita
telah mendapatkan penjelasan tentang syarat dan rukhsah dalam berpuasa. Alhamdulillah, acara program Berangkas Ramadan kali ini cukup sampai di sini. Saya Muhammad Faisal pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Suraya Karimah Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.